Pernahkah kamu merasa takut padahal belum terjadi apa-apa? Atau merasa sakit hati oleh hal-hal yang hanya kamu bayangkan? Tanpa kita sadari, musuh terbesar kita bukan kenyataan, tapi pikiran kita sendiri. Dan disinilah luka terdalam seringkali terbentuk. Halo sahabat jiwa. Sebelum kita mulai, mari sejenak kita tengok ke dalam diri kita. Apakah kita termasuk bagian dari orang-orang yang takut dan terluka karena pikiran sendiri? Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu di sini. Di video kali ini, kita akan menyelami satu kenyataan yang mungkin tidak pernah benar-benar kita sadari, bahwa penderitaan terbesar dalam hidup kita seringkali tidak datang dari apa yang benar-benar terjadi, tapi dari apa yang kita pikirkan akan terjadi. Bayangkan kisah ini. Ada seorang istri bernama Rina. Ia sudah menikah selama 7 tahun dengan suaminya, Arman. Pernikahan mereka tidak sempurna, tapi cukup bahagia. Hingga suatu hari, Arman mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Awalnya Rina mencoba berpikir positif, tapi lama-lama pikirannya mulai bermain. Jangan-jangan dia sudah bosan. Mungkin dia mulai dekat dengan wanita lain. Apa aku sudah tak menarik lagi? Setiap malam, ia menunggu dengan gelisah, menahan tangis yang tak bisa dijelaskan, menatap layar ponsel, menunggu chat yang tak kunjung datang. Dan saat Arman akhirnya pulang, Rina bersikap dingin, pendiam, dan acuh. Padahal Arman tidak tahu apa-apa. Ia hanya sedang berjuang mengurus pekerjaan tambahan demi menabung untuk hadiah ulang tahun Rina, yang sebentar lagi tiba. Tapi karena prasangka yang tak pernah dibicarakan dan karena pikiran yang terus menciptakan cerita kelam, hubungan mereka perlahan retak. Bukan karena perselingkuhan, bukan karena pertengkaran, tapi karena luka-luka kecil yang lahir dari ketakutan yang belum tentu nyata. Sampai akhirnya, di malam ulang tahun itu, Rina menangis saat melihat hadiah yang Arman sembunyikan. Sebuah cincin kecil, disertai catatan. "Maaf aku pulang larut belakangan ini. Aku cuma ingin memberimu sesuatu yang pantas. Tapi aku sadar, tak ada yang lebih berharga daripada kebersamaan kita." Dan di saat itu juga, Rina sadar bahwa yang menghancurkan hatinya selama ini bukanlah Arman, tapi pikirannya sendiri. Selanjutnya, bayangkan juga kisah ini. Ada seorang wanita muda bernama Lani. Ia seorang karyawan biasa. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan hati yang gelisah. Bukan karena pekerjaannya terlalu berat, tapi karena satu hal yang terus mengganggunya. Pikiran buruk yang ia ciptakan sendiri. Suatu hari, atasannya menatapnya dengan wajah datar, tanpa senyum, tanpa sapaan. Dan sejak saat itu, pikiran Lani mulai berlari tak terkendali. Pasti aku salah. Pasti dia kecewa padaku. Mungkin aku akan dimarahi. Atau bahkan, dipecat. Hari-harinya berubah. Ia kehilangan semangat kerja, sulit tidur, perutnya sakit karena stres. Padahal, belum ada satu kata pun yang keluar dari mulut atasannya. Tak ada teguran, tak ada kenyataan yang menyakitkan. Hanya tatapan kosong, yang ditafsirkan oleh pikirannya sebagai ancaman besar. Hingga akhirnya, setelah berminggu-minggu dihantui rasa takut, Lani memberanikan diri bertanya apa yang membuat atasannya terlihat marah dan dingin. Ternyata jawaban atasan tidak sesuai dengan yang Lani pikirkan. Atasannya hanya sedang pusing memikirkan cicilan rumah yang sudah jatuh tempo tapi dana belum terkumpul. Ternyata semua penderitaan yang Lani rasakan hanya berasal dari pikirannya sendiri. Berapa banyak rumah tangga yang hancur, karir dan pekerjaan yang berantakan. Bukan karena kenyataan, tapi karena asumsi.
Karena diam-diam kita menyakiti diri sendiri dengan pikiran yang belum tentu benar. Kita mengira pasangan kita berubah, kita mengira atasan kita berubah. Padahal, hanya cara pandang kita yang mulai diliputi ketakutan. Kita menyangka dia menjauh, padahal dia sedang berjuang diam-diam demi masa depan yang lebih baik. Padahal atasan kita hanya sedang memikirkan masalahnya sendiri. Dan seringkali, kita kehilangan orang baik, karena kita terlalu sibuk melawan bayangan yang hanya ada di kepala kita sendiri. Yah, kita lebih sering menderita oleh pikiran, daripada oleh kenyataan itu sendiri. Tapi mengapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita? Dan bagaimana cara kita keluar dari jerat penderitaan yang kita ciptakan sendiri? Kalau kamu pernah merasa overthinking, dihantui kekhawatiran, atau merasa hidup ini melelahkan padahal belum terjadi apa-apa, video ini mungkin akan membuka matamu. Mungkin bisa jadi titik awal penyembuhanmu. Bukankah kita sering seperti Rina dan Lani? Kita membayangkan ditinggalkan, padahal orang yang kita pikirkan sedang tertidur. Kita merasa tidak disukai, padahal orang lain hanya sedang sibuk dengan hidupnya. Kita merasa gagal, padahal belum benar-benar mencoba. Kita menderita oleh cerita-cerita yang hanya terjadi di dalam kepala kita sendiri. Bahkan kadang, kenyataan itu tidak seburuk yang kita takutkan. Dan seringkali, yang menyakiti kita bukan dunia, tapi prasangka kita tentang dunia. Dari kisah Rina dan Arman, kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa pikiran yang tidak dikendalikan bisa lebih berbahaya daripada kenyataan yang paling menyakitkan. Kita seringkali percaya pada skenario-skenario yang diciptakan oleh rasa takut. Tanpa sadar kita mulai berasumsi, berprasangka, dan menciptakan jarak dengan orang yang sebenarnya paling mencintai kita. Pikiran kita mulai mengisi kekosongan dengan cerita-cerita kelam. Dan celakanya, kita mempercayainya seolah itu kebenaran mutlak. Padahal, semua itu belum tentu benar. Bahkan seringkali salah. Luka-luka terbesar dalam hubungan bukan datang dari pertengkaran, tetapi dari kesalahpahaman yang tak pernah diklarifikasi. Dari prasangka yang dipelihara dalam diam. Dari overthinking yang tumbuh karena ketidakberanian untuk jujur dan bertanya. Dan pada akhirnya, kita menjadi korban dari cerita yang kita karang sendiri. Jadi, jika saat ini kamu sedang merasa lelah, takut, cemas, atau overthinking, coba tanyakan pada dirimu, apakah ini kenyataan, atau hanya ketakutan yang aku ciptakan sendiri? Karena kadang, kita hanya perlu diam sejenak, menarik napas, dan menyadari bahwa hidup tidak seberat yang kita pikirkan. Kita hanya perlu berdamai dengan isi kepala kita sendiri. Jadi, sebelum kamu menyalahkan pasanganmu, sebelum kamu mulai berpikir terlalu jauh, coba tanya dulu ke dalam dirimu sendiri. Apakah ini benar-benar terjadi, atau hanya pikiran negatifku yang bermain? Karena tak semua perubahan sikap itu pertanda tak cinta. Kadang, dia hanya sedang lelah, atau sedang berjuang dalam diam. Dan dia tidak butuh prasangkamu. Dia hanya butuh kepercayaanmu. Dan cinta yang besar, bukan tentang selalu bahagia, tapi tentang belajar percaya, bahkan saat semuanya terasa abu-abu. Kalau kamu mencintai seseorang, jangan terlalu cepat mempercayai pikiran burukmu tentang dia. Bicarakan, dengarkan, tanyakan dengan hati yang tenang. Karena banyak hubungan yang bisa diselamatkan bila kita mau sedikit saja mengalah pada pikiran kita yang penuh ketakutan. Dan kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tinggalkan komentarmu. Dan subscribe agar kamu tak ketinggalan konten reflektif lainnya yang bisa menyentuh jiwamu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dan semoga cinta,
tetap tumbuh. Bukan dari prasangka, tapi dari pengertian yang tulus.